Oke, selamat datang di Dialog Positif Ngobrol sama Bante. Apa kabar Bante? Baik, baik. Pertama, makasih banget nih udah menyempatkan waktu datang ke tempat saya dan nunggu Bante nih hampir berapa tahun ya? Oh, lebay banget ya. Pokoknya udah lama di arrange dan akhirnya hari ini bisa terwujud dengan keajaiban-keajaiban tanpa rencana. Memang kadang sesuatu yang tidak direncanakan justru malah terjadi gitu ya Bante. Iya. Itu Yang kita sekali. rencanakan kadang mengecewakan. Wah, ini belum apa-apa udah wise banget ya. Emang Bante tuh bawaannya wise gitu. Oke, Bante, sekali lagi terima kasih. Kita Sama-sama. ngobrol-ngobrol, ya balik lagi ya. Semoga obrolan kita ini membawa inspirasi untuk yang menyaksikan gitu. Karena ya sekarang yang bisa kita lakukan adalah membuat konten-konten yang positif. Positif. Dialog Dan positif. Dialog positif. Dengan positif itu mudah-mudahan bisa mengimbangi yang negatif-negatif gitu. Oke. Mungkin kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Oke, boleh kenalan dulu gitu. Meskipun udah terkenal ya, Bante Dirapunyo nih udah terkenal banget. Tapi gimana sih proses perjalanan menjadi Bante-nya tuh? Nah, gimana tuh Bante? Pertama, untuk menjadi terkenal itu nggak sulit sebenarnya. Nggak sulit ya? Tapi untuk mengenal diri sendiri itu yang sulit. Waduh, edan. Ini edan ya. ini baru dua kalimat. Ini udah jelek banget. Untuk jadi terkenal tuh nggak sulit, tapi untuk mengenal diri sulit. Oke, Bante. Ya, kalau nama Bante saya atau nama biku saya Bante Dirapunyo atau Biku Dirapunyo. Kalau nama aslinya, karena untuk menjadi biku itu kan nama biku sama nama asli beda. Oh, jadi harus beda? Harus, karena setelah jadi umat sebelum jadi biku itu nama aslinya. Tapi setelah diupasampada jadi seorang biku itu dikasih nama Bantenya sama guru kita. Kayak nama baptis gitu? Iya betul, sama juga. Okay. Kalau nama asli saya di KTP itu Sukawi. Sukawi? Sukawi, suka itu kebahagiaan. Sebenarnya udah bahasa Pali juga. Oh udah ada bakatnya? Ada bakatnya mungkin ya. Ya kalau nama biku saya Biku Dirapunyo. Itu guru saya yang kasih saat saya di Upasamada namanya. Upasamada tuh proses menjadi Bante? Iya, kayak kalau di Kristen dibaptis lah. Gitu. Kita di Buddhis itu Upasamada, jadi Bante itu namanya Bante Dirapunyo atau Biku Dirapunyo. Apa sih maknanya, artinya Dirapunyo? Dira itu kalau sebenarnya ada beberapa arti, cuman kalau dari guru saya sendiri, Dira itu kebajikan. Dira itu kebajikan, oke. Punya itu dari kata mempunyai, punya. Jadi memiliki kebajikan. Jadi kehidupan saya sekarang bisa dikatakan seberuntung sekarang itu terlahir sebagai manusia itu karena kebajikan saya masa lampau, kehidupan masa lampau. Oke. Karena bisa saja Dira itu cahaya, punya itu kebijaksanaan. Dari kata panya, bisa saja cahaya kebijaksanaan. Tetapi kalau maksud dari guru saya kasih tahu itu hasil dari kebajikan saya masa lalu. Oke, jadi ini balasannya ya? Balasannya. Maka sering pas saya keliling kemanapun itu kayaknya nggak kesulitan gitu. Nah, maka hasil dari kebajikan saya. Maka ketika kita merasakan hasil baik dari yang kita lakukan, itu menjadi perenungan bagi saya. Berarti saya harus terus melakukan kebaikan itu. Oke, dimana karma berbuah nggak bisa ditolak ya? Dan ini buahnya nih? Buahnya. Dan kita ketika tahu sebab dari kebahagiaan itu, seharusnya kita melakukan lagi dan lagi kan. Oke. Nah, menjadi ini tuh kan nggak mudah ya. Saya juga baru tahu maaf ya ngomong usia nih ya. Ini kan nggak beda jauh, beda 10 tahun doang. 30 tahun. Beda 1 kok. 30 tahun tapi menempuh jalur Bante nih. 30 tahun nih. Dimana saya kalau 30 tahun, usia 30 tuh masih benar-benar hingar-bingar tuh. Starting pointnya gimana? Ya sebenarnya tergantung, kadang pertumbuhan kita itu kan tergantung pergaulan kita ya, pergaulan kita, terus mungkin masa lalu kita, terutama didikan dari orang tua itu pasti mempengaruhi besar. Bagaimana lingkungan kita ketika dari kecil saja kita udah mempelajari tentang spiritual, dituntut untuk keingintahuan kita, maka disitulah saya harus banyak pertanyaan, banyak mau tahu, bukan ingin tahu ya, kadang mau tahu, banyak hal harus saya ketahui, maka saya harus langsung mempelajari hal itu. Misalnya mempelajari tentang Buddhis, justru saya harus langsung menjadi seperti ini. Dan
salah satu hal yang menjadi mungkin pertimbangan karena kehidupan saya harus bermanfaat bagi kehidupan orang lain kan. Oke. Itu disadari kapan tuh? Sebenarnya semasa saya baru mau jadi Samanera, pas jadi Samanera itu calon Bante. Jadi kayak jadi santrinya lah. Usia berapa tuh? Itu 15 tahun. 15 tahun udah ke situ. Iya. Berarti sekolah formal dong. Pas sekolah formal itu. Iya, selesai SMP langsung saya masuk jadi Samanera. Oh, emang Samanera harus setelah SMP? Enggak juga. Enggak harus. Jadi untuk menjadi Samanera itu bisa dari usia 7 tahun sebenarnya. 7 tahun. 7 tahun. Karena dijelaskan itu kalau anak udah usia 7 tahun itu udah bisa mengenal mana yang benar, mana yang That's salah. it. Itu di tradisi Kristianity kuno juga di situ kan? Ada. Kalau di Islam kan mubalik atau belumnya di Iya, situ juga. Iya. Nah, itu. Jadi pas itulah kayaknya pas kayak perenungan dan lain sebagainya itu kayaknya saya umur segini nanti saya tumbuh dewasa. Masuk mungkin nikah atau punya anak, tua, mati. Masa hidup segitu aja gitu. Kepikiran gitu? Iya. Umur 15 tahun? Iya. Itu kayak Saya 15 tahun nggak mikir gitu kan. ya, tapi itu berkembang terus ketika kita udah masuk ke kehidupan spiritual gitu justru lebih lagi kayak bukan ketakutan kepada diri sendiri. Kalau hanya ketakutan kan bisa saja karena saya rasa takut jadi seperti ini. Bisa dikatakan malah jadinya pelarian kan. Pelarian. Nah, tapi setelah proses ternyata justru bukan karena rasa takut. Setelah kita tahu kehidupan seperti itu, berarti saya harus menciptakan sesuatu yang untuk menyelamatkan diri saya sendiri kan. Maka harus berkebajikan, harus istilahnya jasmani saya sebagai manusia harus benar-benar bermanfaat bagi kehidupan manusia lainnya. Jadi pemilihan ini bukan karena takut dosa misalnya, takut apa, bukan gitu? Enggak, justru malah proses awal ingin belajar sesuatu. Karena saya dari dulu memang kalau ingin tahu sesuatu harus jadi itu gitu. Kan gini, yang mengalamilah yang akan tahu. Tahu. Jadi pengen langsung experience gitu. Experience dan itu proses setiap bisa dikatakan setiap step proses hidup kita itu selalu berubah. Pasti, oke. Kira kita berubah. Mungkin waktu saya baru karena rasa takut bisa jadi. Setelah menjalani itu mungkin saya memang harus seperti ini dan harus berguna. Tapi lain-lain lagi memang harus benar-benar bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya ketakutan saya. Tetapi justru harus menjadi manfaat bagi orang lain. Kalau orang lain mengalami seperti itu, bagaimana kalian gitu. Oke. Tapi kan gini, di usia 15 untuk masuk ke tahapan, saya tahu lah untuk menjadi Bante ini nggak mudah kan, ya kan? Ya. Dengan laku, peraturan, kesadaran. 15 tahun loh Bante. Itu yang masa-masa 16-17 tuh Sweet 17 ya. 20, 25 pacaran lah, apalah apa. Ya gimana sih? Bisa gitu tuh gimana tuh? Nah, disitulah Mas. Maka sebelum benar-benar mengenal mungkin dunia anak-anak muda pada umumnya, waktu itu saya masuknya kan langsung ke kalangan yang spiritual. Loncat ya? Loncat bisa dikatakan nggak mengenal masa-masa pacaran lah waktu itu. Berarti belum ngerasain pacaran ya? Maka di situ ada untungnya. Ada untungnya. Karena ke sesuatu kan mungkin kalau saya udah tumbuh dewasa lain sebagainya, mungkin lebih sulit menjalaninya. Karena mungkin udah pernah udah ada memori dan lain sebagainya. Dan di pergaulan saat umur itu menjalankan seperti itu, istilahnya saya tumbuh dewasa itu tidak tidak mendapatkan yang seharusnya saya dapatkan itu. Kalau anak muda kan ada prosesnya ini. Ya, ini saya langsung pergaulannya ya pergaulan para Bante yang senior, para pemuka agama. Jadinya walaupun umur saya belum tinggi tapi harus di situ. Di kalangan itu. Tapi emang lingkungannya di situ waktu itu. Iya. Oh, pantas. Jadi memang lingkungan yang memengaruhi. Ya iyalah tiap hari gaul sama orang-orang suci. Ustadz, pendeta, Bante gitu ketika udah jadi sama mereka kan seperti itu. Justru kalau kita malah bergaul sama orang yang seusia saya, ini apa sih gitu. Kita ada loh kadang ibarat kalau orang bukan merendahkan ya. Kadang saya sendiri kalau orang kampung kita pergi merantau ke tengah kota, kita ketemu orang-orang yang berbeda yang lebih mungkin secara wawasan ada. Ketika kita balik seumuran kita, tapi pemikirannya belum seperti orang-orang yang kita jumpai kok.
nggak nyambung Ya. pas kita ngomong. Ya. Sama diri spiritual juga gitu. Frekuensinya beda. Frekuensi beda, tapi ketika kita udah di tahapan udah ngerti, kita lihat orang yang belum nyambung itu kita maklum. Saya pernah loh dalam kondisi yang seperti itu. Nah, ini memutuskan nih ya. Pas memutuskan, ini kan pilihan seumur hidup iya atau enggak? Nggak ada jalan mundur nih. Ada. Oh ada? Ada. Oh gimana? Kalau jadi Bante itu nggak harga mati. Oh oke. Tapi Aku pikir kalau bisa sampai mati. nggak harga mati, tapi kalau bisa Bisa sampai mati. mati. Oke. Karena menjadi biku itu bisa dikatakan pelatihan. Jadi sampai kapanpun kita mampu, kalau memang pilihan kita misalnya berlatih, oh saya mau berlatih sampai usia berapa. Kemudian setelah itu saya kembali menjadi umat Buddha berumah tangga biasa, berkeluarga, itu boleh juga. Gitu. Saya bisa dong jadi biku? Bisa. Bisa masa pelatihan bisa. Apalagi di negara-negara Buddhis itu, bahkan di Indonesia kalau kita musim masa liburan kemarin gitu, ada orang jadi biku misalnya selama 3 bulan. Oke. Setelah 3 bulan ya lepas kembali menjadi orang biasa. Itu berlaku untuk siapapun? Berlaku untuk siapapun. Kalau untuk jadi biku itu kita ada kesempatan 7 kali. Yang terpenting tidak ada kasus gitu loh. Oke. Jadi kayak saya kan ya KTP Islam ya. Ya. Terus tiba-tiba mau ikutan untuk trial biku. Berlatih ya nggak masalah. Boleh ya? Boleh saja. Aduh, tahu Jadi gitu. untuk mempelajari Buddhis itu sebenarnya nggak pandang kita dari mana, kita siapa, yang terpenting kita di situ belajar menjalankan aturannya di situ. Yang trainingnya apa, terus yang harus kita jalankan itu apa. Oke. Tapi otomatis ketika kita masuk di situ permohonan dan lain sebagainya, secara tidak langsung kita kan masuk Buddhis pas di situ. Iya. Ya kan Buddhis itu kan bukan masalah institusi kan, ya kan? Bukan masalah tiba-tiba saya buat Mas Abu jadi Buddhis. Kalau memang batin kita, hati kita nggak di situ ya hanya kayak formalitas ya. Formalitas. Ya, formalitas. Identitas aja. Ya, itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa keuntungan jadi seorang biksu dan apa yang paling susah untuk menjadi seorang biksu? Keuntungan mungkin ada banyak kesempatan sekali untuk melakukan kebajikan. Banyak sekali kesempatan untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena kan memang kehidupannya diperlukan banyak umat Buddha. Dan di situ saya bisa memiliki kesempatan untuk berbuat baik walaupun sekedar mungkin mengajarkan dharma. Itu yang bisa kita lakukan, dan itu kesempatan yang mungkin kalau saya nggak jadi Bante belum tentu bisa loh. By the way, Bante sama biku tuh apa bedanya sih? Sama sih sebenarnya. Kalau untuk Bante sendiri itu panggilan, kalau umat-umat Mas Abu panggil saya Bante. Kalau biku itu yang senior saya manggil saya Biku Dira gitu. Oh, jadi senior ke juniornya manggilnya biku. Ya, kalau saya ke junior saya boleh manggil langsung namanya atau Awuso. Awuso itu panggilan untuk Bante tapi di bawah saya. Oke. Tapi kalau di atas saya panggilnya saya Bante. Jadi yang paling tepat kalau aku nyapa Bante. Bukan biku, bukan. Oh, Bante. Kalau biku itu bisa dikatakan saya nggak sopan. Oh, nah ini penting nih. Ini penting nih. Kadang-kadang biku gitu. Kalau mungkin ya di masyarakat umum sih nggak masalah. Kita ngerti ya. Tapi lebih cocok manggilnya Bante. Oke, Bante. Nah, kayak biasa, maka kenapa saya walaupun saya sama biku-biku yang lebih junior, tapi kalau di depan layar atau di konten-konten saya tetap manggil Bante. Karena supaya masyarakat itu ikut panggil Bante. Kebiasa. Ya, misalnya Mas Abu misalnya ya, jadi biku kan di bawah saya. Misal Abu Marlo kan gitu. Nanti jadi orang kan manggilnya langsung. Iya. Nah, secara otomatis orang itu justru malah terlihat nggak sopan. Betul. Kadang memang ada yang karena beberapa saya konten manggil biku lebih junior itu manggil Bante, ada yang umat Buddha yang protes kadang kan. Tujuan saya bukan nggak tahu tata caranya, tapi edukasi ke masyarakat pada umumnya. Kalau manggil ya Bante gitu. Oke. Sama lah mungkin kalau Ustadz manggil teman-temannya walaupun di bawahnya, tapi kalau di depan layar kan Pak Ustadz. Tapi kalau di belakang layar kan langsung dipanggil namanya. Iya. Kan nggak mungkin nanti di masyarakat langsung dipanggil namanya sama orang lain, kan kayak nggak sopan gitu. Oke. Nah tadi kan keuntungan tuh ya bisa ini. Hal apa tuh yang paling susah menjadi seorang Bante? Ya
salah satunya mungkin aturan kita sebagai seorang biku ya. Aturan kita kalau seorang Bante itu 227 aturan. 227. Nah, itu yang harus kita latih setiap saat, setiap hari harus kita Ya kalau umat kan biasanya cuma 5 yang saya tahu ya. Nah, Pancasila Buddhis kita 227 itu yang harus benar-benar kita latih. Nah, memang nggak mungkin don langsung sempurna semua gitu kan. Oke. Setidaknya ada hal yang memang harus kita jaga dalam hidup ini. Dalam menjalani biku itu benar-benar kayak disiplin. Maka banyak orang, oh Bante kan istilahnya dari keluarga ada yang muslim, ada yang enggak, kenapa mau jadi Bante gitu. Bukan berarti saya jadi Bante, saya milik umat Buddha saja. Atau saya hanya mau tahu yang Buddhis saja. Tapi beberapa agama saya pelajari dan bisa untuk bermanfaat bagi kehidupan saya. Saya bisa berbagi kepada mungkin teman-teman yang bukan agama Buddha. Tetapi untuk jalan hidup, saya rasa menjadi biku itu kayaknya disiplinnya lebih ketat gitu. Jadi saya sadar kalau saya nggak jadi biku, belum tentu saya bisa baik. banyak godaan-godaan yang nggak ada safety beltnya ya. Bukan hanya godaan, mungkin saya ya menjadi yang terburuk pun bisa gitu. Oke. Tetapi saya mengembara dalam kondisi seperti ini kan ada aturan-aturan yang harus saya jaga. Maka saya sering bilang kalau di media kan hashtagnya bukan orang suci. Saya berpikir seburuk-buruk apapun saya menjadi biku, mungkin saya akan lebih buruk ketika saya nggak jadi biku. That's it. Oke. Sama orang biasa, saya masih jahat Bante, saya nggak bisa ke rumah ibadah, nggak bisa belajar, mungkin ngaji ke masjid, ke gereja. Loh justru karena kita nggak baik, kita harus pergi dong. Supaya ada sedikit kebaikan yang harus kita lakukan. Kalau nggak sama sekali, berarti saya malah lebih buruk. Oke. Nah, tadi kan bilang tentang aturan nih ya. Apa menurut Bante yang paling susah aturannya? Ya kalau menurut semua susah ya. Tapi ada hal dan aturan-aturan itu kan hubungannya kemanusiaan kan? Ya kemanusiaan Ya yang basic 5 tuh apa aja sih? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila. Kalau berkeluarga kan tidak berbohong atau menipu, tidak mabuk-mabukan. Atau makan atau minum yang dapat melemahkan kesabaran, drug dan lain sebagainya lah. Oke, ini 5 yang inti. 5 yang inti, yang dasar. Yang Bante itu 227. Tapi kalau kita ringkas sebenarnya nggak jauh beda dengan 5 itu. Cuman lebih detail. Lebih detail lagi dan lebih kayak itu pun tidak semua, mungkin setiap zaman, setiap saat kehidupan ini kan terus berkembang, terus berubah. Aturan itu pun tidak semua, pokoknya kalau langgar ini langsung dinamis lah ya. Kayak hukum yang paling kecil. Aturan itu pun ada yang aturan tingkatnya yang tinggi, yang sedang dan yang kecil. Contohnya seperti apa? Kalau yang tinggi mungkin membunuh. Kalau yang sedang itu hal-hal yang bisa kita akui dan kita minta maaf gitu. Kecerobohan kecil. Tapi yang kecil lagi sebenarnya tata susila. Sopan santun. Misalnya kalau zaman dulu, kalau aturan kita itu saya kira ada nggak boleh kencing berdiri. Karena dulu kan di tempat umum. Dan nggak boleh di tempat air. Kalau dulu kan di sungai. Terus sekarang kloset kan ada airnya semua. Oke, yang jangan kaku juga lah ya. Ya, kita melihat situasi dan kondisi juga kadang-kala. Sama seperti dulu kalau para biku itu kan tidak menerima emas dan perak. Tapi sekarang diganti kayak tidak menerima uang. Itu kalau di negara-negara Buddhis ada aturan-aturan. Tapi berkembangnya zaman kadangkala kalau biku-biku baru dan lain sebagainya, apalagi hidup di Indonesia, khususnya untuk di Indonesia, kan tidak semua biku itu ada kayak asistennya atau yang ikut kemana-mana. Maka dari wihara kadang perlu bisa dibilang uang perjalanan lah, ketika di jalan di mana. Kita di Indonesia ke toilet aja bayar. Kan lucu kalau Bante dipukuli orang di toilet kan. Ya, kayak itu kan kita harus bisa dibilang kaji, tapi aturan bukan dihilangkan. Tapi kita harus tahu fleksibelnya di mana dan kapan. Itu salah satunya. Nah, yang paling sampai saat ini yang ya balik lagi ya, saya penasaran banget, paling susah banget gitu untuk dikontrol.
Paling susah untuk dikontrol ya. Apa sih yang paling struggle? Ya semua pasti latihan ya. Kalau latihan itu biasa lebih dari batin sendiri, bukan aturan itu ya. Lebih dari apa ya, masalah dari batin kita sendiri. Karena aturan itu bisa dibilang gampang-gampang susah karena tempat hidup kita kan di situ semua. Mungkin akan lebih sulit kalau menjadi seperti saya, Bante berkeliaran. Yang jalan-jalannya ke mall, atau kemana ngopi, konten-konten seperti ini mungkin ini akan lebih susah tantangan. Tapi kalau untuk biku pada umumnya tinggal di satu tempat bersama semua Bante, aman gitu loh. Maka saya bilang meditasi itu pasti sabar. Pas lagi meditasi pasti sabar. Udahnya. Tapi coba keluar. Sama beribadah kusuk itu pasti bisa. Sabar. Ketika di dalam wihara, dalam masjid, coba di lampu merah. Klakson dari belakang. Oh udah, beres. By the way, Bante ini jangan dianggap nggak gaul ya. Instagraman, ngopi, berstarbucks ria juga, konten juga. Jadi banyak perspektif kalau Bante itu diem nggak ngapa-ngapain, nggak tahu informasi, nggak gaul gitu. Gimana tuh Bante? Ya maka seperti tadi kita itu setiap zaman berkembang. Bahkan Buddha sendiri menyampaikan pada para muridnya, ajarkanlah dhamma itu dengan bahasa setempat, tradisi setempat, kebudayaan setempat. Kalau kita berbicara tradisi kebudayaan, bahasa dan setiap tahap tahun-tahun itu mengalami perubahan. Oke, by the way saya jadi ingat satu ayat Quran di surat 14 ayat 4 tuh kalimatnya sampaikanlah dengan bahasa kaumnya. Kaumnya yang bisa dimengerti kan. Ini bisa sama ya? Sama. Sampaikanlah dengan bahasa setempat, kebudayaan setempat, tradisi setempat yang mudah dimengerti, jangan sampai salah paham. That's it. Oke. Kenapa? Misalnya sekarang, kenapa Bante harus bisa dikatakan gaul dan berinteraksi ke anak muda dan lain sebagainya? Kalau kita dengan cara-cara yang lama, dengan cara-cara yang kuno, kayaknya anak muda nggak ada yang ke wihara, nggak ada yang ke masjid, nggak ada itu yang beribadah, karena disediakan hal-hal yang lebih menarik di luar. Ya, wihara, masjid, akan kosong. Old school kayaknya ya, maksudnya sesuatu hal yang nggak asik gitu. Nggak asik. Maka sekarang muncul ustadz yang mungkin fleksibel gaul, dengan caranya pendeta. Kayak Habib lah ya. Habib Jafar, kemudian pendeta Yeri, itu ada. Mereka itu bisa menjadi idola anak muda. Idolanya di situ idola yang religi. Yang mengarahkan anak muda. Nah, kalau nggak ada seperti itu, ya mereka nggak ada pilihan kan. Pasti yang negatif lebih banyaknya. Nah, tapi kenapa saya seperti ini? Saya sadar di kehidupan bahkan masyarakat itu sendiri. Kalau dulu kita mau jumpa Bante aja takut. Sampai sekarang mungkin di beberapa tempat mau nyapa Bante ke wihara aja takut. Segan gitu ya. Harus ini. Tapi sekarang mungkin sudah banyak Bante-Bante yang mungkin bisa interaksi sama umat, lebih banyak waktu untuk berdiskusi. Umat bertanya itu lebih fleksibel. Nah, dan kita jangan hanya melarang umat itu jangan-jangan. Tapi kita harus sediakan dong. Kalau jangan ini jangan itu, ya kita sediakan ruang dan waktu untuk mereka ada di tempat kita. Ya bukan masalah urusan gak boleh gitu ya. Ya lebih kepada kegunaannya apa. Ya bukan kita, jangan jadi polisi agama lah ya. Iya, istilahnya. Maka kadangkala kita terlalu kaku, jadinya membuat kita nggak bahagia sendiri kan. Yang terpenting kalau saya sih seliar apapun saya sebagai seorang Bante misalnya, setengil apapun katanya, kan saya tahu batas-batas aturan yang harus saya jalankan gitu. Selagi itu tidak keluar dari ranah saya, ya tetap saya lakukan. Ya karena tengilnya kan bahasa kaumnya, betul nggak? Untuk masuk ke bahasa kaumnya, untuk menyampaikan wisdom situ ya, pakai bahasa apa yang lagi happening kan gitu ya. Kalau prinsip saya ada satu kalimat yang mungkin kedengarannya sih agak kasar ya. Lebih baik saya dibenci, tetapi tetap melakukan yang baik dan benar daripada saya munafik hanya untuk supaya disukai banyak umat. Kita kadang-kala takut melakukan walaupun hal yang benar. Karena umat-umat orang lain nggak sependapat sama kita. Ini kadang-kala yang membuat kita sulit berkembang.
kita takut melangkah walaupun di jalan yang benar. Keren. Ini seringnya. Takut melangkah di jalan Ya, yang benar. tapi kita nggak takut walaupun salah. Karena banyak yang sama kita. Astaga. Karena banyak yang sama kita. Orang lain juga. Orang lain. Contohnya di lampu merah. That's it. Kita pas lampu merah, yang lain terhapus, kita ikut. Terus bilang, sama yang lain pun sama saja. Gitu. Membiasakan kebenaran, membenarkan kebiasaan. Itu. Gitu aja ya? Ya. Karena baik belum tentu benar. Tapi kalau udah benar, pasti baik. Tapi orang nyaman pada kebaikan. That's it. Tapi nggak mau pada kebenaran gitu. Oke. Karena kalau benar memang agak susah. Tapi manfaatnya kebahagiaan. Kalau hanya sekedar baik saja, kadang kalau ada sesuatunya di belakang, memang enak, mungkin nyaman. Yang membuat kita nyaman tidak selalu membuat kita aman kan. Oke. Yang membuat kita nyaman nggak selalu aman. Aman. Terus contohnya gimana sih? Ya kadang-kala kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita. Oke. Belum tentu aman di Ya situ. kita Ya, oke. ya kalau di rumah terus lain sebagainya mungkin nggak bermasalah sama orang, nggak dibenci orang dan lain sebagainya, tapi kita nggak ada perkembangan. Tapi kalau kita melakukan hal yang baik yang benar, tidak mungkin tidak ada orang yang membenci kita. Tapi kita tahu bahwa yang kita lakukan itu baik dan benar. Nggak ada orang baik yang tidak dibenci. Bahkan Buddha pun musuhnya banyak. Mungkin di Islam Nabi Muhammad musuhnya banyak. Yesus musuhnya banyak. Iya. Ya, kadang-kala saya merenungkan ya. Berarti kalau udah mulai banyak musuh udah mulai tanda-tanda bagus ya? Lihatlah orang yang dilihat orang, yang banyak diomongan orang, pasti orang yang akan yang mulai naik dilihat orang, pasti kan diomongkan orang. Iya. Kalau nggak diomongkan sama sekali, berarti kan nggak ada apa-apanya kan. That's it. Tapi kita mau berkembang, tapi nggak siap untuk misalnya diomongkan orang dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini bicara tentang jubah nih ya. Iya. Wah, ini kan udah Setel yang berbeda. udah kemana-mana begitu gitu ya, Iya. gitu. Ini kan menjadi sesuatu yang aneh dalam tanda petik ya, berbeda. Gimana tuh, nyaman nggak? Justru itu kadang-kala menjadi satu keunikan kita ya. Pertama pasti jadi bahan perhatian. Memang di awal-awal kita kayaknya bukan nggak nyaman sih, lebih risih ketika dilihat orang. Apalagi Tapi emang selalu gitu nggak? saya selalu Iya kan? dimanapun Di kan. airport, kuning-kuning nih. Di kafe. Saulin. Kalau dulu sebelum saya sering misalnya dialog sama Habib sama siapa, kalau gundul gitu. Saulin. Kalau sekarang Bante kan gitu. Oh, berarti edukasinya berhasil tuh. Itulah salah satu efek yang positif dari media sosial kan di situ. Oke. Kalau dulu bukan berarti mereka mau niat jahat ya, mungkin karena mereka nggak tahu. Dulu cobalah Mas Habu sendiri pas belum tahu panggilan itu biku kan gitu. Iya. Benar. Atau malah bahkan belum tahu kalau panggil biku, gundul. Iya. Atau dengan sebutan yang Saulin dan lain sebagainya. Iya. Tapi setelah kita di media orang tahu, pokoknya kalau yang pakaian seperti ini panggilannya Bante. Sebenarnya kita di situ membantu orang untuk berkata yang baik dan benar. Dari media loh. Mungkin hari ini kita tanya jawab di sini, nanti ada orang nonton yang awalnya belum tahu manggil Bante itu apa. Nanti tahu. Otomatis loh di sini kita mengajarkan edukasi yang sangat luar biasa. Gitu. Betul. Ya, awalnya kita nggak nyaman. Tapi setelah jadi terbiasa. Jadi unik juga ya. Lah ngapain? Kadang-kala kita manusia kan haus dengan perhatian. Ini saya malah diperhatikan. Haus. Ini otomatis ya. Otomatis. Nggak perlu dong saya dandan yang biar orang lihat gitu. Gini pakai gini aja pasti dilihat orang. Oke. Setelah itu kemudian kan menjadi ikon. Maka jubah seperti ini dari udah 2600 tahun yang lalu. Zaman Buddha sampai sekarang seperti ini. By the way, ini udah pakai jubah berapa lama? Maksudnya dari jadi Bante sampai sekarang? Iya, jadi Bante ya hampir 15 tahun berarti. Tiap hari? Iya, kan kita nggak pakai yang lain. Cuman ini? Iya. Kapanpun, dimanapun? Dimanapun. Tidur juga? Tidur ya, paling tidur pakai piyama gitu? Enggak. Ini kan jubah luar sama sarung aja.
Jadi pas tidur paling jubah luar ini kita buka paling kan pakai apa ya jubah dalam saja, yang sekedarnya aja. Tapi itu nggak masuk angin? Enggak sih. Udah biasa kali ya? Ini bisa jadi selimut kita juga jubah ini kan. Oh. Ini jadi selimut. Ini tuh khusus, baju khusus jubah, memang kain yang memang dijahit khusus untuk jubah. Oke. Jadi ada aturannya, buat jubah itu ada aturannya juga. Berarti di lemari pakaian cuman ini isinya? Ini 2 set aja. 2 set aja? 2 set. Saya kemana-mana, maka tadi saya bawa ransel kemana-mana, isinya hanya jubah saja. Ganti. Pokoknya ini. Karena pakaian seperti ini kan bisa kita pakai 2-3 hari. Nah pas ini saya ganti, nanti yang jubah satu saya pakai, ini saya cuci. Begitu kering gitu terus. Dan ini bisa tahan 3-4-5 tahun baru ganti. Nggak setiap saat. Dari dulu sekarang juga nanti stylenya gini. Tetapi dengan pemakaian baju aja udah masuk ke ranah meditatif ya, nggak usah banyak mikir ya. Hari ini baju apa, celana apa. Nah itu untung saja juga modelnya sama. Kalau modelnya boleh ganti-ganti kan, oh ini trennya lagi apa. Dan warnanya pun ada aturannya. Ada lambang Blackpink gitu. Atau nanti batik, ini batik mana kan. Tapi memang warnanya terbatas gitu. Ini internasional kan? Internasional. Semua pasti begini? Ada yang gini, ada yang coklat tua, ada yang merah tua. Oh iya. Maron, lebih ke maron sih. Sebenarnya itu ada aturan dan ada alasan tertentu. Kalau coklat tua itu dulu para Bante itu tinggalnya kan berkelana di hutan. Jadi warna itu warna alami dari pohon nangka. Yaitu dipotong-potong untuk mewarnai jubah ini. Pada dasarnya aturannya dulu jubah ini dari kain pembungkus mayat. Oh, kafan. Nah, kalau dulu kan para Bante, para pertapa harus jahit sendiri. Jadi kalau di India dulu ada orang meninggal, kan ada kayak kain kafan itu yang ditaruh di atasnya. Orang yang sudah meninggal barangnya di situ itu nggak ada yang memiliki. Oke. Para biku boleh ambil itu karena itu sebenarnya nggak ada yang miliki udah. Itu ambil itu dari beberapa potong, dijahit jadi satu dan diwarnai dengan pohon nangka tadi. Dalam pohon nangka itu jadi pewarna. Oke. Lebih pekat dan warnanya lebih ke warna pohon atau tanah. Supaya kita pakai di hutan nggak mencolok. Nggak ada binatang-binatang buas yang terganggu. Tapi dipakai di mall mencolok ya? Iya. Tapi di mall tuh binatang buasnya lebih buas. Lebih buas lagi. Lebih buas itu. Susah dijinakkan itu. By the way dari pakaian aja udah meditatif ya kalau kita bicara. Makan, benar nggak? Sehari sekali? Sebenarnya nggak harus sekali. Kalau kita yang Theravada pada umumnya itu makan dari pagi sampai siang. Jam berapa sampai jam berapa? Sebenarnya nggak ada jam sih kalau aturan awal itu sebelum pas paginya setelah matahari terbit. Itu ukurannya garis tangan kita itu udah kelihatan, udah bisa kelihatan. Tapi pas di luar rumah ya, kalau di dalam kan kelihatan lampu. Terus kan. Di luar rumah garis udah kelihatan, itu menandakan berarti matahari kan udah ada. Itu boleh makan sampai pas matahari di tengah. Berarti kalau jam 12. Oke. Nah, di jam 12 pas itu lewat, kalau kita di Indonesia apalagi di sini biasa jam 12 sampai jam 12.30 lah. Ini semua biksu gitu? Yang aliran Theravada. Oke. Yang Theravada seperti itu. Tapi di beberapa negara tertentu mungkin ada kebijakan dan aturan menyesuaikan tradisi dan kebudayaan tadi. Tapi kalau yang Mahayana kadang ada yang bebas tapi harus vegetarian. Jadi ada Theravada. Ada Theravada, Mahayana dan Vajrayana atau Tantrayana. 3 ini? 3. Beda-beda cara makannya? Beda. Kalau yang Theravada boleh makan apapun yang dikasih umat. Nggak harus vegetarian. Oke. Tapi lewat tengah hari nggak makan sampai besok pagi. Yang Mahayana itu lebih banyak boleh makan kapan saja tapi harus vegetarian. Yang Tantra tergantung dia mengikuti guru yang mana, tidak vegetarian dan boleh kapan saja. Oh ini lebih asik nih. Iya, tapi ada juga yang tidak makan setelah lewat tengah hari, ada juga. Ada yang harus vegetarian semua tapi makan kapan saja bisa. Nah, karena sebenarnya yang Vajrayana ini pecahan dari Tantra tadi. Kalau garis besarnya 2, Theravada dan Mahayana. Maka Mahayana jadi 2, itu ke Tantrayana tadi. Nah dari laku ini kan juga pasti berpengaruh ya. Berpengaruh banget gitu. Nah sekarang gini, Buddhism. Kita bicara masalah Buddhism. Kita tuh kan kadang
salah mengerti tentang Buddha dan agama Buddha. Saya juga selalu mengatakan gini, Bante. Kadang kan ada yang nanya, Abu agamanya apa? Saya bilang Islam. Agamanya kan. Agama semua orang kan agama ya. Kita, ya. Tapi gini, kalau dia nanya buktinya apa? Kan gitu. Iya. Saya keluarin KTP. Kenapa Abu kok nggak pakai peci misalnya? Identitas lah sering. Berarti Islam itu adalah identitas. Tuh. Yang bahaya ketika ditanya Abu agamanya apa, saya nggak bawa KTP. Islam, apa buktinya? Nggak ada. Apalagi pas pakai salib misalnya. Apalagi pakai salib. Udah repot tuh. Apalagi perginya sama Bante. Apalagi sama Bante. Betul nggak? Iya. Nah, maksud saya adalah sekarang tuh banyak sekali terkotakan tentang identitas. Betul nggak? Betul. Dalam konteks bahwa agama itu adalah identitas gitu kan konteksnya. Nah, berbicara masalah Buddhism tuh melihat bahwa konteks agamanya Buddha. Padahal kan kalau kita bicara essential Buddhism, Buddha kan adalah awaken, bangun gitu ya kira-kira. Nah, konteks kesadaran ketuhanan dalam konteks Buddha yang dipelajari sama Bante itu seperti apa sih? Ya, itulah bahkan yang ketika kita berbicara religius pun konsep Tuhan pun di situ akan menjadi perbedaan. Pasti, oke. Ketika kita membicarakan tentang Tuhan dalam konsep Buddhis, pasti orang lain nggak menerima karena memiliki konsep yang berbeda. Walaupun ketika kita kaji nanti, esensi terdalamnya nggak jauh beda, bahkan bisa ada yang kesamaan. Ya. Kita pengaruh tradisi, kebudayaan, bahasa dapat mempengaruhi pola pandang kita. Kalau di Buddhis sendiri, kita melihat Tuhan itu ada di dalam ajaran Buddha itu tidak tercipta, tidak terbentuk, mutlak, tidak cowok, tidak cewek, tidak ada yang namanya pemarah, penghancur dan sebagainya. Jadi Tuhan itu satu konsep yang bahkan kita tidak bisa mendeskripsikan dengan bahasa kita karena terbatas. Ya kalau bisa dikatakan kita sebagai umat Buddha justru mencapai ketuhanan itu sendiri. Kalau mencapai nibbana atau nirwana, disitulah kita mencapai ketuhanan itu sendiri. Maka kalau kita berbicara di masyarakat, kenapa orang jarang yang menerima, bahkan banyak pandangan kalau Buddhis itu nggak mengakui Tuhan misalnya. Iya, itu tuh banyak banget tuh persepsi gitu. Maka di situ kita nggak kita sulit menjelaskan karena orang sudah punya mindset tersendiri. Ya, ngerasa benar lagi. Iya. Saya lebih suka ngajari misalnya lah, kalau orang belajar meditasi lah. Lebih bagus orang yang bodoh belum tahu sama sekali tentang meditasi daripada sudah tahu walaupun 10%. Karena pas kita jelaskan, tapi Bante. Mungkin aku pernah kan. Ini banget. Ya. Mendingan ngajarin yang dalam tanda petik nol gitu ya. Apapun saya, bahkan kadang kala orang tanya, lebih bagus saya ditanya orang yang memang belum tahu sama sekali daripada orang yang sudah tahu walaupun mungkin berapa persen. Karena kita jawab seperti apapun dia, tapi Bante kemarin Abu Marlo bilang begini. Nah, ya. Mulai. Benar. Karena nggak mungkin kita bisa tahu kalau kita belum kosongkan cangkir kita. Benar. Udah dikosongin, dibuka tutupnya. Iya. Banyak yang kosongin, tutupnya nggak dibuka. Jadi itu salah satu. Maka konsep bukan berarti agama Buddha itu nggak mengakui ada Tuhan. Sangat mengakui dan ada konsepnya. Maka di Indonesia ada namanya Adi Buddha. Apa tuh? Adi Buddha itu satu konsep tentang ketuhanan di dalam agama Buddha. Ada. Itu dirangkum dalam kitab suci sudah ada di situ. Cuman kalau kita membahas di kalangan umum, karena konteksnya itu berbeda, maka orang bilang seolah-olah nggak ada Tuhannya. Kan ada kita istilahnya di dunia masyarakat kita ada yang kalau beragama berarti percaya Tuhan, kalau enggak berarti ateis gitu. Buddhis bukan berarti ateis. Kalau kita lihat Buddhis nggak mengenal Tuhan berarti ateis dong. Buddhis bukan ateis, tetapi di situ kalau bahasa kita di Buddhis itu agnostis ya. Bukan kita langsung mempercaya, tetapi kita proses di situ kita harus memahami. That's it. Maka realnya di Buddhis itu jangan percaya begitu saja dengan apa yang saya katakan, dengan apa yang saya ajarkan, tapi kamu teliti dulu, kamu renungan dulu, kamu praktekkan dulu, setelah nanti kamu dapat hasilnya baru percaya. Benar. Ini penyakit nih. Kita kan enggak. Ya maksudnya dalam tanda petik ya. Ketika figur otoritas bicara, yang dengar tuh critical thinking udah hilang. Gitu.
Udah. Apalagi udah centang biru ya kan. Udah jangan ngomong-ngomong centang biru. Enggak gitu istilahnya. Betul. Istilahnya kalau yang ngomong itu public figure dan lain sebagainya, bukan salah yang ngomong kadang-kadang. Betul. Yang ngomong benar. Betul. Tapi yang menanggapi itu nggak sesuai dengan apa yang saya maksud. That's it. Makanya saya tuh selalu ngomong gini, Bante. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan, tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu terima. Nah, sama waktu itu saya kan ada di Gus Durian juga di Indonesia. Orang bertanya sama Gus Dur, Gus, baik nggak kalau Indonesia itu menjadi negara Islam? Bagus, tapi bukan Islam yang dalam pikiranmu. Itu kan ya pasti yang di dalam pikirannya belum Betul, terbatas. Terlimit pasti, ya. Nah itu saya, iya juga ya gitu. Sama ketika kita berbicara tentang kebenaran, di dalam kitab suci real benar. Tapi kitab suci kamu baca, yang kamu tanggap dari situ udah benar atau belum? Benar. Maka kita harus ada namanya perenungan. Betul. Memeditasikan ajaran itu lagi. Betul. Jadi kalau waktu kita ngobrol tentang ada pemeluk agama, Ya, iya. ini yang menarik nih. Ada orang ngomong, aku tuh memeluk Islam. Tar dulu nih. Nggak memeluk Islam sih, memeluk tafsir Islam. Tafsir. Bahkan kadang-kadang bukan hanya tafsir, tapi memeluk ajaran siapa? Ajaran siapa? Ya, itu. Coba dari Islamnya misalkan kalau kita pakai tradisi Islam, ke tafsir, diterjemahkan ke mazhab, ini kita di sini gitu. Terus berantem. Nah itu di bawah. Nah, itu terjadi dimanapun, siapapun, di agama manapun. Oke. Bahkan pas kita ngobrol juga tentang kerukunan beragama lah istilahnya tadi. By the way, Bante yang satu ini jarang banget ada di wihara karena muter-muternya ke masjid, ke gereja gitu ya Bante? Iya. Nah gimana tuh cerita tuh? Ya karena tadi apa ya, untuk saya bergelut misalnya di dunia interface atau toleransi, ketika saya berjumpa dengan bahkan umat saya sendiri, kalau saya nggak berkelana ke berbagai agama, saya akan bisa saja saya mengajarkan kebencian kepada umat saya tentang agama lain. That's it. Pertama itu. Tapi setelah saya belajar, saya bisa mengarahkan umat saya untuk tidak membenci umat agama lain. Karena saya akan kasih tahu yang nggak gitu, sebenarnya seperti ini gitu. Nah itu salah satu hal yang hasil dari perjalanan saya selama ini gitu. Karena kadangkala kita membenci orang lain bukan karena orang itu salah sama kita, tapi karena kata orang. Nggak ngerti. Yes. Misalnya orang ngomong saya, Abu Marlo itu orangnya gini. Saya belum pernah ketemu ini. Saya langsung membenci Abu Marlo. Gara-gara kata dia. Abu Marlo nggak pernah salah sama saya. Tapi karena orang ini nggak cocok sama Abu Marlo, ikut-ikutan. Kan saya yang rugi. Padahal saya bisa belajar banyak dari Abu Marlo. Benar. Tapi karena orang nggak suka sama Abu Marlo, saya terpengaruh. Saya menutup akses saya. Dan kecenderungan kita kalau nggak suka sama orang lain, kalau bisa semua orang nggak suka sama dia. Yes. Ini kita udah bisa dikatakan kebencian kita. Kita sudah membenci orang itu aja sudah kejahatan. Apalagi kita ngajak orang lain untuk benci orang lain. Ini berlipat-lipat ganda. Ini harus direnungkan nih. Pertama kita ngajak orang berpikir jahat. Kedua kita menutup orang berbuat baik. Misalnya orang kan misalnya saya sama mau Abu Marlo sama sharing kan, kita mau berbuat baik. Gara-gara orang saya nggak jadi, berarti saya menutup kesempatan, orang ini menutup kesempatan saya untuk saya berbuat baik. Yes. Beribadah misalnya. Yeah. Toleransi, Bante. Apa makna toleransi yang Bante pahami? Ya toleransi itu kalau kita bukan hanya sekedar ya ini urusanmu, ini urusan saya. Nih. Bagimu agamamu, bagiku kau saudaraku. Kayak Ali bin Abi Thalib. Memang kita tidak sama dalam keyakinan, tetapi kita sama dalam kemanusiaan. Sama kalau di dalam, bahkan kita kalau di Buddhis, dasar kita nggak banyak doa kalau di Buddhis kan, tapi ada satu kalimat yang itu sebagai salah satu identitas bahkan yang seharusnya
kita praktekkan. Sabisata bhavantu sukhitata. Hmm. Semoga semua makhluk Bahagia. hidup berbahagia. Di situ aja semua makhluk. Tapi ini menarik deh. Di situ semua makhluk. Di Islam tuh ada statement rahmatan lil alamin. Sama sebenarnya ya. Nah itu loh, dengan bahasa yang berbeda, tradisi berbeda, budaya yang berbeda, kadang kita membedakan. Gitu. Sama kita minum kopi kadang-kala. Kopi kan sejatinya ya kopi. Tapi gara-gara ada macchiato, cappuccino, java tea, tapi pada dasarnya kan kopi. Kalau kita bilang kopi saja, nggak ada loh pertengkaran. Tapi kalau bilang, oh enggak, kopimu, kamu kan americano, sama kan jawano. Ini jadi masalah gitu. Padahal dasarnya sama. Sama beragama itu. Saya ingat salah satu ajaran yang luar biasa dari seorang Raja Asoka di India. Raja Asoka di India itu awalnya seorang raja yang sangat kejam, sangat bengis. Bahkan dia menguasai seluruh India waktu itu, berperang, menjajah, bisa dikatakan menjajah kerajaan-kerajaan lain yang ada di India. Dia sangat besar pengaruhnya. Tetapi pengaruh besar tapi menghancurkan yang lain. Tapi setelah mengenal ajaran Buddha, di situ dia total menghentikan peperangan. Bahkan musuhnya semua itu dijadikan saudara semua. Dan setiap tempat-tempat suci di India itu sekarang Raja Asoka itu buat namanya pilar Asoka. Kalau di Islam sama Kristen kan ada piagam Madinah. Iya. Kalau di Buddhis ada namanya pilar Asoka. Dan di situ ada tertulis, barang siapa yang membenci, merusak, merendahkan agama dan keyakinan orang lain, sebenarnya dia sedang membenci, merusak, bahkan menghancurkan agamanya sendiri. Tapi barang siapa yang ikut serta menghargai keyakinan orang lain, agama orang lain, ikut mengembangkan agama orang lain, keyakinan orang lain, di situ sebenarnya dia sedang memuliakan, sedang mengembangkan agamanya sendiri. Ini jadi intinya kita nggak bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tinggi dengan merendahkan orang lain kan. Yes, setuju banget. Kita tidak bisa menjadi orang yang baik dengan menyalahkan orang lain. Tapi denger dongeng. Malah lebih banyak ditolak di wihara daripada di tempat. Ini menarik banget. Ini bukan dongeng sih. Oh, bukan dongeng ya? Gimana? Real ya. Real. Gimana? Itu realitas kehidupan, bisa dikatakan realitas kehidupan pemuka agama ya. Karena hal-hal ini bukan hanya saya alami. Tetapi teman saya ada yang ustadz, ada yang pendeta. Kadangkala kita sesama agama itu lebih sulit. Misalnya saya dalam berkelana lah, misalnya hampir seluruh Indonesia. Kalau saya acara di gereja, di wihara, di masjid, kayaknya nggak ada pernah penolakan gitu. Tetapi kalau di wihara pernah ditolak, bahkan nggak jadi acara. Karena hanya beda organisasi atau sekte. Padahal seagama. Jadi kesimpulan sederhananya, toleransi seagama lebih sulit daripada beda agama. Kalau sering saya ibaratkan, kalau Mas Abu punya masalah sama tetangga, sama orang lain, cepat nggak selesai. Ketemu selesai. Tapi kalau sama saudara kandung, waduh, bahkan sampai liang kubur pun nggak datang. Bener, mungkin banget itu. Sama. Kalau lintas agama, beda agama, kita bisa toleransi, kita bisa menerima, memang kita berbeda. Kita menerima perbedaan yang ada sebagaimana adanya. Tapi kalau sesama agama, yang dulunya sama, kenapa kita berbeda? Tidak menerima perbedaan. Nah itu sering terjadi di masyarakat kita. Maka kadangkala, toleransinya keluar, tapi ke dalam enggak. Ya memang kenyataannya seperti itu. Di masyarakat Buddhis itu bahkan semua agama saya rasa. Saya punya teman bahkan sering sama Habib Jafar, sama Pendeta Yeri dan yang lain. Sama juga ternyata. Pembenci terbanyak Bante pasti umat Buddha. Pembenci Ustadz juga umat Islam. Pembenci umat Islam. Iya. Itu real. Itu nyata. Iya. Nyata. Maka di media sosial mungkin nanti konten ini aja. Yang komentar nggak asik pasti umat Buddha. Yang komentar nggak asik pasti umat. Tapi kayaknya enggak lah. Kan ini dialog positif nih. Dialog positif. Iya. Sama waktu saya tanya Habib kan, ada nggak Habib dari umat-umat Islam? Malah lebih banyak umat Islam yang mencela kan. Iya. Walaupun hal yang positif.
Iya. Dipastikan di situ yang nggak suka, misalnya nggak suka sama Habib, pasti alirannya, golongannya nggak. Iya. Sama seperti saya. Beberapa yang nggak suka sama saya, pasti mungkin organisasi berbeda, aliran berbeda. Mendingan beda agama. Sekalian. Kalau beda agama menjelas saya, nggak heran dong. Iya, orang beda. Agamanya beda gitu. Istilahnya real dong kalau dia membenci saya karena nggak sama kan. Tapi kalau sama agama, nah ini lebih. Ya. Jadi kesimpulannya toleransi seagama lebih susah. Lebih susah. Oke, menarik. Sama kalau ada masalah di dalam keluarga kayaknya lebih rumit. Tapi kalau sama tetangga lebih gampang. Maka ini bukan hanya saya kasih tahu istilahnya benarnya gini loh. Iya. Ini bahkan menjadi koreksi bagi saya sendiri, bagi kita sendiri. Oke. Kita semua mungkin ya, semua yang beragama. Betul. Dan ya ini penting untuk kita selalu pahami gitu. Karena kan berbeda tuh pasti. Dan ketika kita merasa benar, jangan lupa bahwa kebenaran ini terlimitasi oleh faktor pengetahuan juga. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu kan. Udah jelas. Bahkan kita semakin tahu, kita akan tahu semakin banyak yang kita nggak tahu. That's it. Orang belajar itu semakin merasa bodoh loh. Oke. Tapi kalau orang nggak belajar udah merasa pintar. Mungkin Abu Malu mungkin setelah belajar baca, merasa banyak hal ya ternyata yang belum saya tahu. Benar sih. Tapi kalau nggak baca sama sekali, kita sudah merasa tahu. Iya. Lah mau nggak ada yang kita pelajari gitu loh. Benar. Ya itu pentingnya pendidikan ya, maksudnya knowledge gitu ya. Ya, maka sering pernah saya kayak melihat ke masyarakat lah. Kenapa kadang kala ada orang yang maki orang lain, gitu aja kok nggak bisa. Mungkin Abu Malu pernah menyaksikan misalnya anak SMA merendahkan anak TK atau SD. Ngitung gitu aja kok nggak bisa. Maka kadang anak SD kan disuruh belajar ngitung 1 sampai 10. Gitu aja kok nggak bisa, bodoh kali lain sebagainya. Tapi dia nggak sadar, dia pernah di kondisi seperti itu. Tapi orang yang sudah lulus kuliah, udah berpendidikan benar-benar, dia melihat anak situ akan sadar, ya memang dia di masanya di situ. Sama kita dalam hidup ini, ketika kita belum mengalami masa-masa misalnya kesulitan dalam hidup, masalah keluarga lain sebagainya, bahkan anak muda masalah percintaan. Orang yang belum pernah istilahnya patah hati atau sakit, gitu aja kok lebih sekali. Pas di situ seolah-olah hidupnya itu berhenti. Iya. Benar. Ya baik lagi ya. Yang tidak mengalami itu nggak akan tahu. Nggak akan tahu. By the way, DM yang sering diceritain tentang bunuh diri akhir-akhir ini. Gini. Saya pengen merangkai dalam konteks ketenangan batin, meditasi, dan keadaan sekarang yang ternyata stres, depresi memuncak. Salah satunya sering dapat DM bunuh diri gitu. Gimana nih rangkaiannya, Bante? Ya karena inilah kurangnya kadang-kala manusia itu untuk mempelajari tentang religius tadi ya. Kadang-kala kenapa orang dikit-dikit mau bunuh diri? Karena nggak ada bekal untuk ketika saya menghadapi masalah. Maka sering tadi kembali lagi ke agama, kita beragama itu pemeluk atau pengikut. Kalau kita nggak ada dasar keyakinan keagamaan kita, ketika kita ada masalah itu nggak ada solusi dari diri kita. Maka ya akhirnya bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sering mempelajari sesuatu, bekal sesuatu dari keagamaan kita, ketika kita ada masalah, ini loh solusinya. Jadi kadang-kala ngapain Bante saya belajar ini susah-susah, ini nggak bermanfaat, saya nggak perlu itu. Ingat, kalau di dalam Buddhis pelajarilah hal apapun itu, walaupun sekarang kamu anggap itu nggak penting, bisa jadi suatu saat nanti itu sangat berharga bagi kita. Misalnya belajar meditasi. Ngapain Bante saya meditasi? Saya kan pembisnis. Ngapain saya ke masjid, ke gereja, ke wihara? Usaha saya kan istilahnya bertentangan. Ya, ketika kita mempelajari itu, dan nanti ketika kita mengalami sesuatu yang kita perlu, gitu. Jangan nanti kalau kita sudah benar-benar amburadul, baru ingat tempat ibadah. Tapi dari sekarang kita ada bekal untuk ketika ada masalah misalnya. Bisa bahasa keseharian kita ya
lebih baik kan sedia payung sebelum hujan gitu. Tetapi banyak yang nanya ke saya tuh gini, Kang Abu gimana caranya sholat khusyuk? Gampang, menderita aja. Iya. Kalau menderita pasti khusyuk. Iya, sama kita nggak akan pernah beribadah ketika kita belum beribadah benar-benar khusyuk. Kalau kita belum mengalami hal yang mungkin apa ya, melukai hati kita, kita menderita lah. Maka kadang-kala sering buat Bante ini anak saya nakal gini-gini, gimana ya bisa menyadarkan dia? Tunggu aja dia dapat masalah. Kadang-kala ada orang yang tipenya maupun siapapun yang kasih tahu, bahkan mungkin Buddha datang ke sini kasih tahu pun nggak ngaruh. Saya bilang nggak ngaruh. Tapi coba ketika dia dapat masalah, akan mengubah orang itu. Maka kadang-kala orang itu terbentur baru bisa terbentuk kan. Sama orang berubah tidak selalu loh orang bisa berubah seketika. Ada waktunya, saatnya, tapi ya kita jangan tunggu ada masalah baru kita berubah kan. Maka ketenangan, kenapa banyak orang yang mau bunuh diri dan lain sebagainya, salah satunya batinnya tidak seimbang. Maka kita orang masyarakat itu antara sosial, ekonomi, sains, ilmu pengetahuan sama religius itu harus seimbang. Yes. Kalau nggak seimbang, kalau kita hanya sosial ekonomi saja, kita menghalalkan segala cara. Yang penting kita dapat sukses, bahagia. Tapi kalau kita hanya religius saja, berbahaya. Kita anti ini, anti itu. Kalau nggak seperti saya ini, pokoknya agama sah aja dibunuh, ini lain sebagainya. Nah, ini nggak seimbang. Maka harus seimbang antara spiritual dan sosial seimbang. Maka di kehidupan sehari-hari kita mau melangkah sesuai dengan agama dan ajaran kita, maka aman. Kalau enggak, sulit. Maka kalau the real apa ya, khas agama Buddha itu kan jalan tengah. Sama di Islam juga disebut umatan wasaton. Nah, kalau Buddha kasih tahu ke para biku waktu itu, wahai para biku, ada 2 praktek yang salah. Yang pertama terlalu ekstrim. Yang kedua terlalu malas-malasan. Atau terlalu apa ya, nggak peduli, nggak cuek. Maka harus jalan tengah. Itu kehidupan kita pun ya, kita jangan terlalu ambisius atau jangan terlalu apa ya, menggebu-gebu, tapi juga jangan malas dong. Itu konsep jalan tengah ini sebenarnya relevan untuk kehidupan apapun. Semuanya. Semua kan. Ya terbukti Buddhism ngomong gitu, Quran ngomong gitu. Jadi ada. Dan itu real kehidupan. Dan kalau nggak tahu kan sering salah-salahan gitu. Mana benar mana salah. Padahal isinya itu juga. Itu juga. Cuman beda aransemennya aja, lagunya gitu. Nah, hal apa sih yang pertama kali Bante respon ketika ada orang aku pengen bunuh diri? Apa responnya? Pertama harus membuat dia itu ada dua tipe manusia. Ini kedua-duanya kita lihat masalahnya apa, terus dia berbicaranya seperti apa ke kita. Pertama kita harus nyenangkan dia. Satu, menyenangkan dia, ke istilahnya beberapa istilahnya jangan sampai membuat dia itu tertekan. Kedua, harus marah-marahi dia. Ini salah satu. Iya. Kalau menyenangkan marah-marah. Kalau lihat kondisi atau karakter orangnya. Oke. Ada yang misalnya lihat dong kalau orangnya rapuh lain sebagainya. Kita harus ya baik-baik pelan-pelan baru dia ngerti. Ada yang kita harus istilahnya kayak bukan marah tapi tegas. Yes. Bodoh sekali kamu, baru gitu aja kok istilahnya. Ingat coba orang tua kamu yang melahirkan kamu, menaruhkan nyawanya demi kamu. Kamu baru gini aja kok mau mati itu. Mamamu kan menaruhkan supaya kamu hidup itu taruhannya nyawa loh. Istilahnya kita membuat apa ya, bukan marah ya, tapi kalimat kita itu langsung menusuk. Itu ada 2 hal itu. Maka sebelum kita ngomong harus kenali orang. Karena ini berbahaya. Salah cara aja nyawa orang loh kan gitu. Iya. Nah itu. Tuh. Salah dikit nyawa orang nih. Nyawa orang. Itulah yang kadang kala ini agak gawat ini kadang. Maka ada kadang bantu orang itu harus pelan-pelan juga. Harus pelan-pelan, kemudian tahu karakter dia bagaimana. Karena setiap manusia berbeda-beda, hanya mungkin masalahnya sebenarnya nggak besar, tetapi orang-orang di sekitarnya menghakimi dia misalnya. Gitu aja kok. Oke. Kadang-kala dia nggak butuh solusi, hanya butuh orang didengar. That's it.
kedua hanya butuh orang bilang iya tentang pendapatnya gitu. Untuk nyari sebuah pengakuan kali ya. Salah satunya di situ. Oke. Apa salahnya sih kita kadangkala sebagai orang di sekelilingnya, di sekitarnya, ya iya aja dulu gitu. Setelah dia tenang lain sebagainya, baru kita ngomong baik-baik. Oke. Nah, lanjut ke apa manfaat meditasi dalam hidup, Bante? Meditasi dalam hidup supaya kita bisa meditasi menjalani hidup itu sendiri. Maksud saya di sini. Gimana? Ketika misalnya kayak kita sembahyang, kita sholat, kita meditasi di wihara, kita baca doa di wihara, di gereja, itu kan latihan. Prakteknya kan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke. Meditasi itu untuk bagaimana bekal kita kehidupan sehari-hari. Misalnya bisa menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya. Itu butuh keseimbangan batin. Oke. Bisa kita sabar misalnya. Orang kan mau sabar itu sangat sulit. Ya, kalau saat meditasi pasti sabar. Di wihara, tenang. Tapi coba pas di luar. Maka di luar pun harus S3. Sadar setiap saat. Waduh, keren. Sadar. Bener ya? Waktu di wihara, di masjid tuh meditatif. Lagi lokakarya meditatif ya. Kang Abdullah, kalau sholat di rumah tenang pasti kusuk. Iya. Tapi bisa nggak beribadah di tempat yang mungkin membuat emosi dan lain sebagainya? Wah, susah sih. Itulah ibadah. Oke. Ibadah meditasi itu pas saya duduk di ruangan itu latihan meditasi. Untuk kita supaya bisa meditasi ketika di kehidupan realnya. Jadi penting untuk disadari bahwa meditasi itu bukan duduknya. Betul nggak, Bante? Betul kan? Tapi kita jangan meninggalkan duduknya. Oh iya. Ibadah itu bukan sholat. Tapi jangan meninggalkan sholatnya. Makanya saya selalu mengatakan bahwa rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi. That's it. Di kehidupan seharian. Iya. Tapi jangan sampai setelah saya ngomong gini nanti, oh berarti kita nggak perlu meditasi, nggak perlu sholat nanti kan. Iya. Tapi realnya di sini. Jangan salah ngerti loh ya. Jangan salah ngerti. Ya seperti itu tadi. Jadi meditasi itu untuk bekal kehidupan kita. Saya ibaratkan meditasi itu seperti orang melatih bela diri. Melatih bela diri kita kalau di ruangan bela diri kita pakai baju yang khusus, pakai pelatih yang khusus, waktu yang khusus. Pas kita pergi, misalnya orang kita mau dijamret lain sebagainya, kita pasar sampai di apapun, pas ditanya, loh kamu kan bela diri. Ya saya kan nggak lagi pakai pakaian bela diri. Gitu ya maksud saya. Iya. Sama, waktu itu saya pernah buat konten sama salah satu umat. Oh kamu sering meditasi ya? Kamu sabar lah. Ya Bante sabar. Pas mobilnya mau diserempet orang marah-marah. Ya saya sabarnya kan saat meditasi gitu. Saya membela diri waktu pakai baju bela diri. Pakai baju bela diri. Jangan istilahnya, orang beragama sering belajar lain sebagainya, tapi pemarah dan lain sebagainya. Dia bilang, saya kan nggak lagi di tempat ibadah. Nah ini yang kadang-kala, ya saya belajar meditasi, melatih meditasi, nggak harus saya duduk meditasi kadang-kala. That's it. Itu ketika Keren. kita ada tantangan dan rintangan. Di situ ya. Di situ. Sama, ketika saya meditasi pun nggak perlu dong orang tahu kalau saya sedang meditasi. Oke. Kadang-kala, Bante kalau keliling-keliling terus lain sebagainya, berarti Bante nggak pernah meditasi dong. Jalan-jalan mulu kelihatannya gitu ya. Yuk, pas saya meditasi kan nggak bisa selfie mas. Kalau saya jalan, saya mengisi acara kan bisa sambil Gini selfie. Lagi meditasi, aduh. Berarti nggak meditasi dong gitu. Sama misalnya, Bang Abu Marlo nggak pernah sholat ya kayaknya. Karena fotonya kemana-mana. Nggak pernah ngeliat foto kan nggak pas nggak sholat, mungkin perlu ya lain waktu Bang Abu Marlo pas sholat itu live streaming gitu. Live streaming lah sholat. Kayaknya lihat followernya berapa, yang nonton berapa nggak jadi lagi. Nah itulah yang kadang-kala harus kita renungkan, kita ketahui juga. Oke. Ritual itu perlu, ibadah itu perlu, dan itu bawa ke kehidupan sehari-hari juga. Kita beragama perlu, tapi di kehidupan sehari-hari pun kita harus mempraktekkan ajaran agama kita. Tidak perlu mengatakan saya agama apa, tidak perlu saya katakan ini yang saya pelajari dari siapa, tapi cukup menjalankan agama. Oke. Nah sekarang gini, simple way, gimana cara meditasi, Bante? Simple aja.
perhatikan pikiran kita. Ketika pikiran kita ada pikiran buruk yang muncul, terima, sadari, lepaskan. Terima, Sadari, lepaskan. Lepaskan tuh gimana? Lepaskan, kita harus cut, oh ini pikiran nggak baik. Tapi jangan langsung kita, oh saya nggak mau berpikir seperti ini. Oh, kita nggak bisa. Sadari dulu, oh ini pikiran buruk muncul. Intinya kalau ada, nggak usah login lah ya? Nggak usah, nggak perlu. Ya nggak usah diikutin gitu? Nggak usah. Oke. Maka saya sering ibaratkan di sini, jadi meditasi itu kan mendisiplinkan pikiran. Kalimat disiplin ini kan kita ngikuti rambu-rambu yang seharusnya. Oke. Misalnya pikiran ini kan seharusnya kita berpikir yang baik. Gitu. Tapi kita juga nggak bisa melarang pikiran buruk itu muncul. Oke, muncul. Ketika pikiran buruk muncul dalam diri kita tahu ini pikiran buruk. Terima dulu, sadari, lepaskan. Harus langsung dilepaskan. Dan ketika pikiran baik muncul, terima, sadari, kembangkan. Yang kedua dikembangkan? Kembangkan, karena pikiran baik. Oh, yang baik kembangkan? Kembangkan. Maka kalau ada, sering orang bilang, Bang Abu, kalau ada kesempatan baik, cepat lakukan. Belum tentu itu muncul. Tapi kalau ada kesempatan buruk, hati-hati. Sama, jadi meditasi itu lebih ke mendisiplinkan pikiran kita. Kita tahu pikiran kita sedang berpikir apa. Nah, maka kita harus, kenapa kalau meditasi itu kita harus tahu pikiran kita? Ya supaya kita tahu mana yang benar-benar kita pikirkan. Nanti lebih lanjut kita realisasikan dengan ucapan, lebih-lebih nanti dengan tindakan. Oke. Maka butuh yang namanya seperti meditasi duduk tadi untuk melatih fokus kepada pikiran kita. Nah, maka seperti tadi saya pas awal Kang Abu bilang terkenal. Untuk menjadi terkenal itu nggak sulit, tapi untuk mengenal diri itu sulit. Maksud saya untuk meditasi tadi, mengenal diri saya sulit. Maka lebih sering yang kasih tahu keburukan kita itu kan orang lain. Yes, benar. Tapi malah kita nggak terima. Benar, nggak terima. Padahal itu kaca ya. Iya. Maka sebelum orang lain kenal, coba lihat apa sih yang belum dan yang sudah saya lakukan. Bukan melihat apa yang belum dan sudah dilakukan orang lain. Keren. Kita setiap hari berusaha untuk menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Bukan berusaha menjadi lebih baik dari orang lain. Mantap Bante, ini ya, bobotnya dahsyat. Karena setiap hari kecenderungan kita ingin lebih baik dari orang lain. Sampai-sampai kita merusak diri. Kenapa kita nggak menjadi lebih baik dari diri kita kemarin? The best version ya? Iya. Kita yang hari ini the best version dari kemarin. Gitu. Oke, mudah-mudahan dengan pembicaraan ini ada sesuatu yang bisa diambil. Terakhir, Bante, short, impactful message nih tentang Buddhism, tentang toleransi, tentang perdamaian, agar ya tadi ya, bahwa semoga semua makhluk tuh berbahagia gitu ya. Itu konteksnya ada di situ gitu. Silakan. Ya, intinya di sini bahwa kita terlahir sebagai manusia, kehidupan sebagai manusia. Kalau berhubungan dengan toleransi, kita sebagai manusia, apalagi manusia yang beragama, ingat kita masih sama-sama manusia. Jangan sampai kita berperilaku ke manusia lainnya tidak manusiawi. Untuk yang toleransi, untuk ke dalam diri kita, bahwa kita manusia itu tidak cukup berkembang biak, tetapi harus berkembang baik. Itu hubungannya dengan batin. Kalau untuk bermanfaat, kita sebagai manusia itu harus bermanfaat bagi manusia lainnya, bukan memanfaatkan manusia lainnya untuk kita bertahan hidup. Ya, sering kita kehidupan itu harus menghidupkan kehidupan orang lain, bermanfaat bagi orang lain, bukan memanfaatkan orang lain untuk kita bertahan hidup. Oke. Mungkin itu. Saya mau pinjam kata-katanya ya Bante. Silakan. Ini nggak perlu dipinjam. Begitu keluar dari mulut saya ini menjadi publik ya. Publik. Jadi ini keren banget. Nggak ada hak cipta atau copyright ini. Nggak usah di-mention lah ya. Jadi poinnya adalah jangan hanya berkembang biak, tapi berkembang baik. Semoga ada inspirasi dari obrolan kita dan ya bagaimanapun kita selalu menjunjung tinggi perdamaian, cinta kasih dan kemanusiaan. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu. Terima kasih.